Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas terkait tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam bab 4 untuk kelas 10 SMA atau yang sederajat. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu menghormati hubungan pemerintah pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, bersikap peduli terhadap hubungan pemerintah pusat dan daerah yang harmonis di daerah setempat. Yang ketiga, merumuskan hubungan pemerintah pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat, merancang dan melakukan penelitian sederhana tentang hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah setempat menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum kita mulai materi, marilah kita melihat dua bagan dari struktur organisasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dari informasi tersebut, perbedaan apa yang ada dalam struktur organisasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dari informasi struktur organisasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maka perbedaan dari dua organisasi tersebut yaitu yang berbeda yaitu pengertian atau tulisannya pasti. Mungkin orangnya, karena presiden dan kepala daerah pasti berbeda orang. Kemudian struktur organisasinya pasti juga memiliki persamaan, mungkin juga memiliki perbedaan. Kemudian tugas dan wewenangnya, yang satu sebagai kepala pemerintah sekaligus kepala negara yaitu presiden, dan yang satunya sebagai kepala daerah. Kemudian tempat kerjanya tentunya pasti berbeda, di mana pemerintah pusat bertugas atau tempat kerjanya di ibu kota negara, sedangkan kepala daerah di ibu kota daerah. Dalam sebuah negara yang besar seperti Indonesia yang memiliki luas wilayah dan penduduk yang begitu banyak, tentunya pelayanan terhadap rakyat tidak mungkin dilakukan terpusat pada suatu pemerintahan, tetapi harus didistribusikan pada pemerintah daerah. Kemudian muncullah istilah desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi daerah. Menurut Dwi Jowijito, secara umum ada dua jenis desentralisasi. Yang pertama, desentralisasi teritorial. Yang kedua adalah desentralisasi fungsional. Desentralisasi teritorial atau devolusi adalah penyerahan kewenangan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, baik kewenangan politik maupun administrasi, sedangkan desentralisasi jabatan diserahkan hanya kewenangan administrasi. Kemudian desentralisasi fungsional, yaitu desentralisasi pemberian hak kepada golongan tertentu untuk mengurus kepentingan golongan dalam masyarakat, baik terkait maupun tidak, pada suatu daerah tertentu, seperti mengurus irigasi bagi pertanian. Dalam hal ini mungkin dapat diwakili oleh Dinas Pertanian atau kepanjangan tangan dari Kementerian Pertanian. Desentralisasi mengandung segi positif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Desentralisasi mengandung segi positif dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik dari sudut politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan.
Segi positif dalam bidang politik, suatu daerah dapat memilih atau mempunyai pemimpin daerah yang dipilih sendiri secara langsung oleh rakyatnya, bisa membuat kebijakan yang sesuai dengan daerahnya. Kemudian pada ekonomi juga dapat berkembang karena di sini setiap daerah diberikan keleluasaan untuk mengurusi sumber daya alam dan sumber daya manusia pada tiap-tiap daerah agar dapat digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemudian di bidang sosial, budaya, maupun pertahanan dan keamanan. Kelebihan dari pertahanan keamanan dengan sistem desentralisasi yaitu ketika pertahanan berpusat pada pemerintah pusat, sistem alutista atau sistem persenjataan atau alat-alat persenjataan dipegang langsung oleh pemerintah pusat, sehingga barang mahal atau alutista yang mahal tidak menjadi beban daerah untuk pengadaan untuk mempertahankan wilayah daerahnya, tetapi yang mempertahankan wilayah daerah adalah negara, karena daerah adalah bagian dari sebuah negara. Di mana ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Kekurangan dari desentralisasi yaitu besarnya organ-organ pemerintah yang menyebabkan struktur pemerintahan bertambah kompleks yang mempersulit koordinasi. Terkait tentang kelebihan dan kekurangan sistem desentralisasi, kalian dapat mencari informasi tersebut dengan kata kunci kekurangan dan kelebihan sistem desentralisasi dan perbedaan dari sistem desentralisasi dan sentralisasi. Hubungan desentralisasi dengan otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan akibat dari adanya desentralisasi dengan penyerahan atau pelimpahan urusan pemerintah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tertentu untuk diatur dan diurus sebagai urusan rumah tangga sendiri. Kemudian, pengertian otonomi daerah. Apa sih otonomi daerah itu? Nah, otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengartikan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom mengatur, mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Informasi mengenai otonomi daerah. Di sini ada landasan hukum. Nah, berdasarkan sejarah bahwa Indonesia menganut otonomi daerah sejak pertama kali Indonesia merdeka. Di sini kalau kita lihat dapat dibuktikan dengan adanya undang-undang atau ketentuan mengenai otonomi daerah yang dulu dinamakan sebagai Komite Nasional Daerah atau KND. Nah, ini adalah awal pertama kali otonomi daerah atau istilah otonomi daerah itu diterbitkan. Kemudian yang terakhir mengenai peraturan tentang otonomi daerah yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Berbicara terkait tentang peraturan daerah atau landasan hukum mengenai otonomi daerah, ada hal menarik pada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sering dibicarakan oleh dunia, di mana kalau kita lihat ada daerah-daerah otonom atau daerah-daerah khusus yang diberikan keistimewaan oleh undang-undang yang dibuat oleh pemerintah Indonesia. Yang pertama di sini ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh
pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus Nangro Aceh Darussalam, yaitu keistimewaan Nangro Aceh Darussalam pada ketentuan perundang-undangan ini yaitu terletak pada hukumnya, yaitu hukum Islam. Daerah Aceh menggunakan hukum Islam dalam mengatur tatanan kehidupan masyarakatnya. Kemudian yang kedua di sini ada Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2001 nomor 21 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Kemudian yang ketiga, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 29 tahun 2007 tentang pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Kemudian yang keempat, Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2012 nomor 3 tentang keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Nah, daerah-daerah ini memiliki keistimewaan dan kekhususan dari pemerintah Indonesia melalui perundang-undangannya. Papua dengan otonomi khususnya, yaitu karena jauh dari ibu kota, maka dia memiliki kekhususan terkait tentang otonomi daerah. Kemudian yang ketiga juga mengenai ibu kota Jakarta, ini terkait tentang pemerintah daerahnya dapat bersidang dengan presiden secara langsung. Kemudian APBD-nya lebih besar dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya karena daerah khusus ibu kota negara. Nah, kemudian daerah istimewa Yogyakarta, dia istimewa karena ada yang menjadi kegaduhan pada negara demokrasi, yang mana kalau kita lihat Kesultanan Yogyakarta masih bertahan sampai sekarang. Kesultanan Yogyakarta adalah gubernur yang dipilih secara turun-temurun. Nah, ini dianggap tidak demokratis atau negara dalam negara. Oleh sebab itu, kalau misalkan kita lihat kenapa sejarahnya Yogyakarta menjadi sebuah daerah khusus, karena Yogyakarta ini merdeka terlebih dahulu sebelum Indonesia dan bergabung ke Indonesia dengan kekhususannya dan keistimewaannya. Otonomi daerah dalam konteks negara kesatuan. Pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Tujuan otonomi daerah yang pertama yaitu pendidikan politik. Yang kedua, pelatihan kepemimpinan. Yang ketiga, menciptakan stabilitas politik. Yang keempat, mewujudkan demokratisasi sistem dan pemerintahan di daerah. Nilai dasar yang dikembangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berkaitan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Yang pertama, nilai unitaris, dan yang kedua adalah nilai desentralisasi teritorial. Dalam pelaksanaan otonomi daerah pada daerah kabupaten kota dengan beberapa dasar pertimbangan. Jadi ada beberapa dasar pertimbangan. Yang pertama adalah dimensi politik, kemudian yang kedua adalah dimensi alternatif, dan yang ketiga adalah kabupaten kota. Pada prinsipnya, otonomi daerah dibedakan menjadi 3. Yang pertama nyata, yang kedua bertanggung jawab, dan yang ketiga adalah dinamis. Kemudian, ada 5 prinsip dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Yang pertama, prinsip kesatuan. Yang kedua adalah prinsip yang bertanggung jawab. Kemudian, prinsip penyebaran. Kemudian,
prinsip keserasian, dan prinsip pemberdayaan. Demikian materi pada kesempatan kali ini. Silahkan kunjungi materi-materi selanjutnya.